Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu topik dengan judul berikut ini. Tapi seperti biasa, semua pembahasan bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Pada video kali ini, saya kembali lagi akan membahas satu saham yang laporan Q2 tahun 2025-nya sudah terbit. Saham ini dulu sering diperbincangkan karena ada salah satu investor besar yang memiliki saham ini. Tapi kita tidak tahu di tahun 2025, tepatnya pada akhir bulan Juli ini, apakah beliau masih memiliki saham ini atau sudah dijual. Kita akan membahas saham Cevin atau Klipan Finance Indonesia. Bisa kamu lihat di sini, selama tahun 2025 harganya masih naik 1,3% dan dalam 5 tahun terakhir masih naik 57%. Saat video ini dibuat di angka Rp312 per lembar saham. Itu artinya untuk membeli satu lot membutuhkan uang yang sangat-sangat terjangkau saja. Artinya modalnya cukup rendah untuk membeli satu lot saham ini karena hanya membutuhkan dana sekitar 30-an ribu saja. Oke, kita lihat dari sisi labanya. Laba di Q2 tahun 2025 mengalami kenaikan dibandingkan Q2 tahun 2024. Tapi pada Q1 tahun 2025 labanya turun drastis dibandingkan tahun 2024 dan tahun 2023. Itu artinya, jika kamu lihat kinerja saham Cevin untuk sisi labanya, di tahun 2025 ini diproyeksikan mengalami penurunan dibandingkan tahun 2024 dan tahun 2023. Begitu juga dengan tahun-tahun sebelumnya. Untuk informasinya bisa kamu lihat di sini. Sebenarnya untuk saham Cevin ini ada satu saham lagi yang mungkin menarik untuk kamu jadikan perbandingan, yaitu BFIN. Nah, kedua saham ini cukup menarik jika kamu analisa secara segmen bisnisnya, karena bisa dikatakan hampir mirip. Tapi ada beberapa perbedaan yang bisa kamu pertimbangkan, baik itu dari skala perusahaan dan lain sebagainya. Intinya silahkan kamu nonton video ini dan kamu bisa nonton juga video tentang saham BFIN untuk melakukan perbandingan. Untuk net profit marginnya di angka 8,2%, angka yang tidak terlalu besar tapi juga tidak terlalu kecil. Dividend yieldnya cukup tinggi dengan angka 16%, tapi ada hal penting yang perlu kamu ingat di sini. Harga tertinggi yang pernah dicapai adalah 750 dan saat video ini dibuat di angka 312. Artinya sudah terjadi penurunan harga saham yang cukup signifikan dari harga tertingginya. Bagaimana jika kita lihat dari grafik harga sahamnya? Kamu bisa lihat, saham ini dulunya berada pada angka yang bahkan menyentuh di bawah Rp200, tapi pernah naik hingga menyentuh angka di atas Rp600. Saat video ini dibuat di tahun 2025 pada akhir bulan Juli, harga sahamnya sudah kembali lagi di angka 312. Bagaimana dari sisi historical PBV-nya? Mari coba kita lihat. PBV saham ini memang cenderung rendah dengan angka 0,22 kali saat video ini dibuat, begitu juga dengan rata-rata 10 tahun yang hanya sekitar 0,27 kali. Untuk kenaikan PBV-nya memang ada kenaikan yang cukup signifikan, tapi itu hanya terjadi pada beberapa saat saja. Secara garis besar bisa kamu lihat untuk rata-rata PBV selama 10 tahun terakhir. Pertanyaannya, apakah yang menyebabkan saham ini dihargai pada PBV yang sangat rendah? Bahkan jika kita lihat untuk kompetitornya seperti BFIN, PBV-nya lebih tinggi dibandingkan saham ini. Memang ada faktor penting juga yang harus dipertimbangkan dari segi skala perusahaan, dari segi nominal laba, nominal pendapatan, dan lain sebagainya. Tapi ada satu poin penting yang bisa kamu lihat sini. Saham Cevin ini meskipun dividen di tahun 2025 terkesan jumbo, tapi secara konsistensi cukup jarang membagikan dividen. Untuk informasinya ini bisa kamu lihat dari aplikasi Stockbit. Memang jika kita bagi untuk dividen terakhir yang dibagikan dengan angka 50, kemudian kita bagi dengan harga saham saat video ini dibuat, akan diperoleh yield sekitar 16%. Tapi mereka tidak konsisten membagi dividen setiap tahun. Sehingga hal itulah yang harus kamu pertimbangkan dibanding tergiur hanya karena melihat angka dividen yield yang signifikan. Untuk aspek probabilitas, mari coba kita lihat secara sekilas. Sebenarnya probabilitasnya cukup menarik karena dalam 5 tahun terakhir 4 kali naik dan 1 kali turun. Penurunan hanya pernah terjadi di tahun 2024. Tapi ingat, di tahun 2025 kita masih berada pada bulan Juli, sehingga kita harus menunggu data hingga Desember agar hasil menjadi lebih valid lagi. Oke, sekarang mari kita lihat sekilas terkait laporan keuangan per Juni tahun 2025. Kamu bisa lihat datanya di sini yang disajikan dalam ribuan rupiah. Nah, untuk jumlah kasnya bisa dikatakan tidak terlalu besar, tapi mengalami kenaikan yang dibandingkan periode sebelumnya.
Mayoritas aset perusahaan itu berasal dari komposisi piutangnya, baik itu piutang sewa pembiayaan, piutang pembiayaan konsumen, piutang lainnya, dan lain sebagainya. Untuk detailnya bisa kamu lihat untuk tampilannya di sini. Piutang sewa pembiayaan dan piutang lainnya mengalami kenaikan, tapi untuk piutang pembiayaan konsumen mengalami penurunan. Padahal piutang pembiayaan konsumen memiliki komposisi yang paling besar dibandingkan piutang sewa pembiayaan dan piutang lainnya. Nah, untuk total asetnya berjumlah 9,8 triliun yang didominasi oleh piutang pembiayaan konsumen dengan angka 8,2 triliun rupiah. Bagaimana dari sisi liabilitas? Hutang banknya berjumlah 3,9 triliun yang mengalami penurunan dibandingkan periode sebelumnya. Dan komponen itulah yang mendominasi total liabilitas perusahaan dengan angka 4,2 triliun yang mengalami penurunan dibandingkan periode sebelumnya. Bagaimana dari sisi ekuitas? Saldo laba perusahaan yang belum ditentukan penggunaannya mendominasi ekuitas perusahaan dengan angka 4,2 yang juga mengalami penurunan. Untuk total ekuitasnya 5,6 yang mana mengalami penurunan dibandingkan periode sebelumnya. Tapi menariknya, ekuitas perusahaan lebih besar dibandingkan liabilitas perusahaan ini. Silahkan kamu bandingkan dengan kompetitornya yaitu saham Bevin. Oke, kemudian mari kita masuk kepada laba ruginya. Pertama kita lihat dari jumlah pendapatan. Komposisi terbesar berasal dari pendapatan pembiayaan konsumen, yang mana ini sejalan dengan jumlah aset terbesar yang dimiliki oleh perusahaan yang berasal dari komponen pembiayaan juga. Tapi sayangnya nominalnya mengalami penurunan dari 662 menjadi 605 miliar di Q2 tahun 2025. Secara total jumlah pendapatan juga mengalami penurunan dari 922 menjadi 823. Untuk jumlah bebannya juga turun dari 763 menjadi 724. Mayoritas bebannya berasal dari kerugian penurunan nilai aset keuangan. Jika kamu perhatikan, komponen ini mirip seperti komponen yang terdapat kepada laporan keuangan perbankan karena pada logikanya untuk sektor pembiayaan dan sektor perbankan ini memiliki segmen bisnis yang bisa dikatakan hampir-hampir mirip. Jadi harus ada alokasi terkait kerugian penurunan nilai untuk aset keuangan. Dalam hal ini adalah pinjaman yang diberikan oleh perusahaan kepada konsumennya. Oke, pada intinya laba Cevin mengalami penurunan dari 128 menjadi 80,5 miliar hingga Q2 tahun 2025. Coba kita hitung secara sekilas, penurunannya kira-kira berapa persen dibandingkan tahun sebelumnya. Nah, jika saya tidak salah hitung, terjadi penurunan sekitar 37%, tapi bisa kamu hitung lagi untuk memastikan tidak ada kesalahan perhitungan. Dengan kondisi seperti ini, apakah saham Cevin ini masih menarik? Memang dari sisi PBV, untuk angkanya sangat rendah dengan angka di bawah 0,5 kali. Tapi bagaimana dari sisi yang lain? Nah, jika kita melihat data yang ada di aplikasi Stockbit ini, berdasarkan data insidernya, kamu bisa temukan informasi bahwa Pak LKH melakukan penjualan saham Cevin pada tahun 2023. Bisa kamu lihat datanya di sini. Tapi ingat, kamu perlu cross-check lagi data ini di sumber resminya untuk memastikan keakuratan data. Di sini ada informasi menarik pada tahun 2023 berdasarkan data yang ada di aplikasi Stockbit ini, tercatat Pak LKH melakukan penjualan pada rentang harga 470 sampai 500 rupiah. Itu artinya jika dibandingkan dengan harga saham saat video ini dibuat, harga saham Cevin saat LKH melakukan penjualan jauh lebih tinggi dibandingkan harga saat ini. Nah, apakah ada hal yang dilihat oleh Pak LKH sehingga dia melakukan penjualan? Karena jika kita lihat dari sisi PBV, biasanya LKH sangat tertarik untuk PBV yang di bawah 1 kali. Karena bisa kita lihat untuk PBV saham Cevin ini sebenarnya relatif rendah dengan angka di bawah 0,5 kali. Menurut kamu kenapa LKH melakukan penjualan? Apakah saham Cevin ini sudah tidak menarik? Silahkan kamu tulis di kolom komentar. Dan ingat, video ini bukan rekomendasi tapi hanya sebagai informasi saja. Untung rugi kamu yang tanggung sendiri. Sebagai informasi juga, sebelumnya saya sudah sempat buat satu video yang mungkin bisa berguna. Nonton hingga selesai agar memperoleh pemahaman yang utuh. Nah, pada video kali ini saya tertarik membahas lagi topik terkait untuk mengejar 1 miliar pertama di saham. Kenapa 1 miliar itu penting? Saya sudah pernah sebutkan pada beberapa video sebelumnya. Karena 1 miliar itu merupakan salah satu tolak ukur utama untuk para investor yang bisa dikatakan memiliki nominal receh. Artinya bagi sebagian orang mungkin angka 1 miliar itu biasa saja. Tapi bagi sebagian orang lagi, angka 1 miliar itu merupakan salah satu angka yang cukup sulit untuk dicapai. Sehingga apabila mereka telah memiliki portofolio sebanyak 1 miliar, seharusnya mereka sudah serius dengan pasar saham dan seharusnya mereka sudah memiliki niat dan tujuan yang kuat di pasar saham. Nah, pada intinya untuk mencapai angka yang lebih besar dari sisi portofolio, kita hanya membahas 3 hal saja. Yang pertama adalah modal awal, yang kedua dana top up rutin, dan yang ketiga persentase return.
Semua hal yang kita lakukan hanya berbolak-balik kepada 3 hal ini saja. Entah itu apakah modal kita di awal besar atau kecil, bagaimana dana top up kita, apakah besar atau kecil setiap bulan, setiap tahun, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, berapa besar persentase return yang bisa kita peroleh. Jadi, untuk mengejar nominal yang semakin besar di pasar modal, tentu saja kita harus memanfaatkan 3 hal ini. Dan kita juga harus mengusahakan agar supaya kita bisa memiliki modal awal yang besar, ataupun kita bisa memiliki dana top up yang rutin dengan nominal yang besar. Tapi jika kita tidak bisa melakukan 2 hal ini, kita bisa memanfaatkan satu unsur lain, yaitu dari segi skill dengan menghasilkan persentase return yang besar. Mari kita lihat untuk perhitungannya sebagai contoh. Misalkan kita menggunakan modal awal 10 juta rupiah dan rutin melakukan top up dana sebanyak 10 juta per tahun. Dengan asumsi return 10% setiap tahun, maka 1 miliar pertama itu akan dicapai pada tahun ke-24. Bisa kamu lihat di sini untuk simulasi perhitungannya. Tapi kembali lagi, ini hanya simulasi saja. Tentunya kenyataannya akan jauh berbeda. Mungkin bisa lebih cepat, mungkin bisa lebih lambat. Karena setiap orang, setiap investor punya perjalanannya masing-masing. Kita tidak tahu kapan kita bisa mencapai angka 1 miliar itu. Apakah tahun ini, tahun depan, 10 tahun depan, 15 tahun depan, atau dan lain sebagainya. Yang jelas berdasarkan simulasi ini, kita bisa melihat secara kira-kira bagaimana pertumbuhan portofolio kita dari tahun ke tahun dengan menggunakan beberapa asumsi yang tadi saya katakan, yaitu modal awal, top up dana, dan persentase return. Nah, kembali lagi, pada kenyataannya angka simulasi ini tidak akan seindah dengan kenyataannya. Tapi setidaknya dengan data ini, kamu jadi bisa memiliki gambaran kira-kira bagaimana dana kamu bisa bertumbuh dengan modal, dengan dana top up, dengan persentase return yang kamu hasilkan saat ini. Misalkan kita ambil contoh lagi, kita memiliki modal awal 10 juta rupiah, tapi kita memiliki top up dana katakanlah 20 juta per tahun. Maka dari yang tadinya di tahun ke-24 akan mengurang menjadi tahun ke-18 untuk mencapai angka 1 miliar pertama. Bisa kita lihat di sini, dengan kenaikan dana 10 juta setiap tahun, angka 1 miliar itu bisa dicapai dengan jangka waktu yang lebih cepat. Nah, sekarang bagaimana jika kita balik? Untuk modal awalnya yang kita perbesar, katakanlah bukan 10 juta rupiah melainkan 100 juta rupiah. Nah, untuk angka 1 miliar itu bisa kita capai pada tahun ke-18 dengan angka 1 miliar 57 berdasarkan simulasi ini. Jika kita perhatikan dengan modal awal 100 juta rupiah, kita mencapai 1 miliar pertama pada tahun ke-18. Dan seperti perhitungan sebelumnya, jika kita melakukan top up dana 20 juta per tahun, maka kita mencapainya di tahun ke-18. Kamu bisa lihat di sini, modal awalnya kecil, top up dananya besar, kita bisa mencapainya di tahun ke-18. Begitu juga dengan modal awal yang besar dengan angka 100 juta, tapi hanya melakukan top up dana 10 juta. Kita juga bisa mencapainya di tahun ke-18. Bisa kamu lihat di sini perbedaannya. Modal awalnya yang satu hanya 10 juta, yang satu 100 juta. Untuk top up dananya, yang satu 10 juta, yang satu 20 juta. Tapi menghasilkan angka yang sama, yaitu pada tahun ke-18 untuk 1 miliar pertama. Tentu saja berdasarkan simulasi yang ada ini. Jadi yang mau saya katakan kepada kamu adalah bahwa kita bisa memanfaatkan 3 kondisi ini, entah itu modal awal, top up dana, ataupun persentase return. Jika saat ini kamu hanya memiliki modal awal yang terbatas, kamu bisa mengusahakan untuk melakukan top up dana dengan nominal yang lebih besar, ataupun menghasilkan persentase return yang lebih besar. Jika kamu telah memiliki modal awal yang besar, berarti setidaknya kamu sudah memiliki modal yang cukup memadai dibandingkan orang lain. Yang perlu kamu lakukan adalah melakukan konsisten top up dana dengan nominal yang signifikan juga dan memaksimalkan potensi return yang bisa kamu peroleh. Sekarang katakanlah dengan modal awal kita menggunakan angka 10 juta rupiah agar lebih realistis. Top up dana kita katakanlah 20 juta seperti perhitungan tadi. Dari data ini tentu saja pada tahun ke-18 seperti perhitungan tadi. Nah, sekarang kamu lihat, jika angka persentase returnnya saya naikkan, bukan 10% melainkan 12%. Nah, pencapaiannya menjadi tahun ke-16 dari yang awalnya tahun ke-18, naik 2 tahun lebih cepat. Bagaimana jika persentase returnnya ke angka 15%? Pada tahun ke-14 kita sudah bisa mencapai angka 1 miliar pertama dengan kondisi modal awal hanya 10 juta, melakukan top up dana 20 juta setiap tahunnya, dan menghasilkan return 15% setiap bulan. Tentu kembali lagi setiap orang punya kondisinya masing-masing. Mungkin ada yang mengatakan angka persentase return 15% itu cukup sulit untuk dicapai. Terlebih untuk pasar saham yang ada pada kondisi tahun 2024 dan tahun 2025 ini
yang cenderung mengalami penurunan untuk saham-saham besar yang biasanya mengalami kenaikan secara konsisten. Nah, tapi kembali lagi, angka katakanlah return 15% ini kita bisa lakukan siasat dengan misalkan kita mencari angka untuk 7% dari sisi dividennya, sehingga kita bisa memanfaatkan untuk selisih dividen tersebut yang perlu kita capai untuk mencapai target portofolio kita setiap tahunnya. Dengan adanya persentase dividen 7%, kita tinggal mencari 8% dari sisi capital gain. Tapi kembali lagi, semuanya tergantung kepada style kamu masing-masing. Ada orang yang seperti ini, ada juga mereka yang mungkin fokus kepada dividen, sehingga mereka memanfaatkan untuk dividen yang akan diterima di masa depan dengan pertumbuhan laba agar supaya portofolionya bisa tumbuh dengan lebih optimal, dengan lebih konsisten, dan dengan lebih stabil. Yang mau saya tekankan sini adalah pasar saham itu menawarkan instrumen keuangan dalam jangka panjang. Kita tidak boleh membayangkan kaya secara instan, kaya secara cepat menghasilkan keuntungan 100%, 1000%, 10.000%, dan lain sebagainya. Dengan kita melakukan hal-hal sederhana saja, dana kita bisa mengalami pertumbuhan dalam jangka panjang meskipun mungkin tidak sebesar instrumen keuangan yang lain. Katakanlah misalkan instrumen keuangan kripto yang menghasilkan keuntungan yang berkali-kali lipat. Tapi di sisi yang lain kita juga harus paham dari sisi resikonya. Untuk itu saya mau mengatakan bahwa setiap orang punya profilnya masing-masing. Ada yang mungkin nyaman dengan instrumen keuangan saham, ada yang nyaman dengan instrumen keuangan kripto, ada yang nyaman dengan pertumbuhan portofolio dengan nominal yang tidak terlalu besar tapi stabil, ada juga yang mencari keuntungan sebesar-besarnya dalam waktu sesingkat-singkatnya. Semuanya punya stylenya masing-masing. Jangan kita merasa style kita yang paling baik. Jangan kita membandingkan apa yang menurut kita baik itu dengan orang lain, karena ingat, setiap orang punya stylenya masing-masing. Yang pastinya kita fokus saja kepada pertumbuhan portofolio dalam jangka panjang, karena ingat, untung rugi kamu yang tanggung sendiri. Portofoliomu meningkat, kamu yang nikmati. Portofoliomu turun, kamu juga yang menanggungnya. Semoga video ini bisa memberikan manfaat kepada kamu. Demikianlah pembahasan singkat pada video ini. Selalu ingat bahwa semua saham dan pembahasan yang ditampilkan bukan rekomendasi dan hanya bersifat edukasi. Segala risiko kerugian menjadi tanggung jawab kamu sendiri. Mohon juga agar dapat mengecek kembali data yang ditampilkan, karena bisa saja terjadi kesalahan pengetikan atau pengambilan data. Di video berikutnya ini dibahas materi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Berikut ini beberapa list ebook baca saham. Pertama, psikologi saham. Kedua, stock for living. Ketiga, strategi nabung saham. Keempat, the stock market. Dan yang kelima, cara analisa laporan keuangan. Info pembelian silahkan chat saja pada nomor WA yang tercantum pada video kali ini. Sebagai informasi, kamu bisa support channel ini dengan cara melakukan pembelian produk apa saja di Shopee menggunakan link yang diklik pada video ini. Produknya bebas. Thank you.